Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo teman-teman, kembali lagi kita di playlist Java Tips and Trick. Kali ini kita mau membahas contoh sederhana yang lain lagi yang seperti biasa ini juga sering sekali ditanyakan saat interview atau mungkin di tugas-tugas perkuliahan. Nah, yang akan kita bahas ini adalah deret bilangan Fibonacci. Ups, sorry ya, saya agak typo di namanya ini. Kita biarkan sajalah ya. Fibonacci ya, yaitu deret bilangan yang angka selanjutnya itu merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya ya. Saya kasih contoh misalnya di sini ya, saya tulis saja misalnya angka 0,1, 1 lagi ya, karena 0 ditambah 1 ya 1. Nah, kemudian deret berikutnya itu 1 ditambah 1 ya 2. Deret berikutnya itu 1 ditambah 2 ya 3. Deret berikutnya itu adalah 2 ditambah 3, 5. Berikutnya itu 3 ditambah 8. 3 ditambah 5 maksud saya itu 8. Kemudian 8 ditambah 5 itu berarti 13. Kemudian 13 ditambah 8 itu 21 dan seterusnya. Nah, ini adalah deret biasanya disebut deret Fibo gitu ya, Fibonacci. Oke. Okay? Nah, itu yang akan kita coba dalam contoh atau dalam video kita kali ini. Bagaimana kita implementasikan itu di dalam Java. Nah, untuk kasus ini biasanya juga ada dua cara ya yang biasanya digunakan. Kadang-kadang kita bisa menyelesaikan ini tanpa menggunakan rekursif ya, fungsi-fungsi rekursif, atau hanya menggunakan ya perulangan biasa gitu ya di dalam kode programnya. Atau biasanya juga yang lebih advance itu kita menggunakan rekursif atau recursion ya. Fibonacci ini paling cocok biasanya digunakan untuk contoh-contoh pembahasan tentang recursion. Oke, nah kita akan coba dua-duanya di dalam video kita kali ini. Oke, kita langsung coba aja. Yang pertama mungkin yang tanpa recursion, ya. Jadi hanya menggunakan perulangan biasa. Oke, langsung aja di sini saya buat public static void main seperti biasa. Oke, kemudian kita siapin aja dulu bilangannya ya. Jadi saya nggak akan menerima input. Misalnya saya pingin mencetak deret bilangan Fibonacci untuk 10 deret pertama misalnya ya, 10 deret pertama. Misalnya di sini saya prepare aja misalnya count 10 gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan untuk deret yang pertama dan yang kedua ya, indeks yang pertama dan yang kedua ini udah fix ya, 0,1 ini udah fix ya, karena otomatis ini nggak ada penjumlahan sebelumnya. Yang ini 0 itu nggak mungkin dijumlahkan, angka sebelumnya nggak ada. 1 juga ini tidak ada penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi harusnya efektifnya itu sebenarnya algoritma ini jalan dari sini. Jadi 0,1 di awal ini statik aja kita cetak seperti itu ya. Kita cetak statik maksud saya. Oke, jadi misalnya saya tulis saja di sini N1 sama dengan 0 dan INT N2 sama dengan 1. Ya, kita buatin statik aja di sini. Kemudian ya udah kita langsung aja lakukan perulangan, misalnya INT I mungkin sama dengan, kita mulai dari 2 ya, karena 0 dan 1-nya tadi sudah statik ya. Kemudian di sini sampai di misalnya I kurang dari count ya, kurang dari 10 dan ya plus I. Oke. Dan di sini kita buatkan variabel perantara misalnya N3 mungkin di sini. N3 ya untuk next number-nya ya. N3 misalnya di sini saya kasih deklarasi 0 aja. Nah, kemudian di sini ya kita lakukan algoritmanya. N3 atau angka berikutnya itu kan N1 plus N2, ya kan? Kemudian kita tulis
bentar, di sini sysold kita tulis N3-nya ya. Kita pakai print aja di sini N3 plus N3. Oh, sorry, N3. Nah, N1 dan N2-nya sorry saya langsung tulis aja di sini sysold karena tadi saya katakan dia statik. Jadi saya tulis aja di sini N1 plus N2. Oke. Dan nanti dilanjutkan ya untuk angka berikutnya itu yang ini ya, yang saya blok di atas itu akan diselesaikan oleh perulangan ini. Oke. Jadi 0,1 itu di statik aja seperti ini. Oke. Jadi algoritmanya dimulai dengan kita menghitung angka yang ini ya. Yang satu ini itu kan penjumlahan 0 dan 1. Nah, yang ini dia ya. Kemudian selanjutnya 2 itu penjumlahan antara yang 1 ditambah 1. Kemudian yang ini 3 indeks berikutnya itu penjumlahan antara 1 dan 2 di sini. Demikian seterusnya. Nah, itu yang akan diselesaikan oleh perulangan for di sini. Oke, setelah kita cetak ya kita update atau kita geser N1 dan N2-nya. Nah, N1 itu menjadi N2 ya kan? Jadi bergeser ya, yang tadinya itu di sini sekarang N1 itu yang ini. Terus N2 yang tadinya itu yang ini dia berikutnya menjadi N3 ya. N2 sama dengan N3. Jadi kita geser. Kemudian ya dia berulang lagi demikian seterusnya sampai selesai ya. I kurang dari count yang kita inginkan di sini. Oke. Nah, kita coba dulu lihat hasilnya seperti apa. Saya coba run dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, sebentar ini kok ada ya. Teman-teman perhatikan, oh ya ini jangan di print line ya, kalau enggak nanti dia enter ya kayak gini ya. Nah, jadi saya run lagi ya, kita lihat di sini sama ya, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 3 4 dan seterusnya ya. Oke. Nah, itu contoh sederhana bagaimana kita menyelesaikan deret bilangan Fibonacci tanpa menggunakan recursion. Oke. Nah, contoh yang berikutnya bagaimana kalau kita menggunakan recursion. Oke, kita coba aja di sini new file demo Fibonacci recursion gitu ya. Misalnya recursion.java. Oke, nah ini relatif sama sebenarnya, secara prinsip sama aja algoritmanya ya, cuman sekarang kita menggunakan recursion. Oke, di sini saya buatkan sebuah variabel statik aja dulu, misalnya integer n1 sama dengan 0, kemudian n2 sama dengan 1, sama kayak di atas ya, dan n3 sama dengan 0. Oke, dan kemudian kita buatkan fungsi public static void main ya seperti biasa, dan di sini kita sama yang tadi, count-nya adalah 10. Kemudian di sini kita akan cetak statiknya dulu, sysold. Kita cetak N1 dan N2. Oke, statik. Nah, berikutnya baru kita pakai algoritmanya di sini. Misalnya saya kasih nama cetak Fibo. Beri nama aja seperti itu. Kemudian yang kita kirim ya angka count-nya tadi ya. Nah, tapi karena angka deret yang pertama dan yang kedua itu sudah kita cetak ya, jadi count-nya jangan kita kirimkan 10, tetapi count min 2 ya. Kita kirim count min 2 karena N1 dan N2 udah kita cetak. Jadi nggak benar-benar 10 sebenarnya untuk kita loops gitu ya. Nah, fungsi cetak Fibo ini tinggal kita create aja function-nya di bawah. Oke. Nah, di sini misalnya kita buat private static void cetak Fibo. Kemudian kita kirim count-nya ya. Yang ini saya ganti aja biar lebih mudah kita baca. Count-nya kita kirim di sini. Oke. Dan ya udah di sini tinggal kita cek dulu jika count-nya itu masih lebih dari 0. Jadi sebenarnya ini menggantikan contoh sebelumnya ya. Jadi selama count-nya itu belum selesai lah istilahnya ya. Jadi selama count-nya itu masih lebih dari 0,
Maka yang kita lakukan adalah ya N3 sama dengan N1 ditambah N2. Perhatikan di atas ya, yang ini ya, N1 dan N2. Kemudian kita cetak sama seperti sebelumnya ya, sisut. Kita cetak N3. Ini saya kasih spasi dulu. Oops, sorry. Spasinya dulu, kemudian di sini N3 dan kemudian kita update N1 dan N2-nya. N1 sama dengan N2, N2 sama dengan N3. Seperti itu. Dan kemudian ya, karena dia ini menggunakan recursion, di sini tinggal kita cetak Fibo lagi. Gitu ya. Kita panggil lagi fungsi ini ya. Kita panggil dirinya sendiri. Rekursif gitu ya. Dengan mengirimkan count lagi yang kita kurangi 1. Jadi dia sampai akhirnya count ini habis gitu ya. Jadi kita kurangi 1. Nanti dia panggil lagi ke sini, masuk lagi ke sini, dia cetak lagi N3, dia update lagi N1 dan N2, demikian seterusnya sampai selesai. Ya, jadi sebenarnya ini sama aja kayak di contoh sebelumnya ya, secara logik. Cuman ini menggunakan rekursif gitu. Oke, kita coba run, hasilnya apakah sama atau enggak. Nah, teman-teman perhatikan hasilnya juga relatif sama saja. Gitu ya. Oke, baik yang menggunakan rekursif ataupun yang menggunakan perulangan biasa. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman contoh kita kali ini untuk menyelesaikan deret bilangan Fibonacci. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih.